Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Fairuz Haryantaka. Di sini saya akan menjelaskan persamaan trigonometri. Yang pertama yang harus diketahui itu adalah sudut istimewa kuadran di kuadran. Sudut istimewa di kuadran itu yang ini, ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini itu itu 0 derajat, yang ini 90 derajat, yang ini itu 180 derajat. Terus yang bawahnya 270 derajat. Terus di sini tuh 360 derajat. Oke. Di kuadran pertama ini pertama, kuadran pertama. Ini di sini semuanya bernilai positif. Jadi semua bernilai positif itu sin konstan di sini bernilainya positif. Oke, sekarang di kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua ini yang positifnya cuma sin. Dan sisanya min. Terus di kuadran ketiga ini di sini yang positifnya hanya tan dan sisanya itu negatif. Terus yang di kuadran ini yang keempat. Kuadran keempat ini yang positif itu hanya cos sini, cos positif dan sisanya min. Setelah sudut istimewa kuadran diketahui, kita dilanjut ke sudut istimewa trigonometrik. Di sini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 45 derajat, 60 derajat sama 90 derajat. Sin 0 derajat itu 0 derajat. Terus sin 30 derajat itu tuh 1/2. Ini 1/2 akar 2. Ini 1/3 1/2 akar 3. Di sini itu 1. Nah, buat yang cos, kalau buat yang cos ini tinggal dibalik dari sini nulisnya. Jadi ini 1, ini 1/2 akar 3. Terus ini 1/2 akar 2. Ini 1/2, ini 0. Nah, buat yang tan ini tinggal dibagi aja. 0 bagi 1 itu 0. Oh iya benar, 0. Terus 1/2 dibagi 1/2 akar 3 hasilnya 1/3. Terus ini 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 hasilnya 1. Terus yang ini 1/2 akar 3 dibagi 1/2 itu hasilnya akar 3. Nah, yang ini beda. Kalau 1 dibagi 0 hasilnya itu tak hingga. Begini. Nah, sip. Oke. Kalau sudah diketahui sudut trigonometri sama sudut istimewa kuadran, kita lanjut ke contoh soal. Oke, dilanjut. Sekarang ada contoh soalnya. Yang pertama, ada contoh soal dari kuadran kedua. Yang pertama soalnya ada sin 150 derajat, terus ada cos 35 derajat. Kita kerjain dulu. Yang pertama, sin 150 derajat. Sin 150 derajat itu ada di kuadran kedua, antara 90 derajat sama 180 derajat. Jadi kita tinggal tulis aja pengerjaannya. 180 derajat dikurangi 150 derajat. 180 derajatnya dari sini. Terus 150-nya dari sini. Hasilnya itu 30. Sin 30 tinggal kita lihat dari sini. Sin 30 1/2. Karena di sini sin dan di
kuadran kedua sin itu positif, jadi kita di sini tulisnya positif 1/2 gitu. Dan di sini juga sama buat yang cos 135 derajat, berarti kita lihat dari kuadran 2. 180 derajat dikurangi 135 derajat sama dengan 180 kurangi 35 berarti 45 derajat. Dengan 45 derajat kita lihat dari sini cos 45 derajat 1/2 akar 2. Jangan lupa karena di sini cos dan di kuadran kedua itu sinnya yang plus, jadi di sini min 1/2 akar 2. Sip. Terus buat yang kuadran ketiga ada sin 210. Berarti di kuadran ketiga sin 210. Karena di sini soalnya sin berarti karena di sini tan plus dan di soalnya sin berarti nanti hasilnya bakalan min. Berarti tulis dulu 210 dikurangi 180. Hasilnya itu tuh 180 30 derajat. Dan sin 30 derajat itu adalah min 1/2. Kenapa min 1/2? Karena kuadran ketiga positifnya itu hanya tan. Oke. Terus di sini 225 dikurangi 180 berarti 45 derajat. Cos 45 derajat 1/2 akar 2. Jangan lupa karena ini bukan tan, jadi kan di kuadran ketiga tan itu positif, tapi di sini cos jadi hasilnya tapi di sini cos jadi hasil negatif. 40 berapa sih? Cos min 1/2 akar 2. Sip. Ini kenapa 180-nya dari mana? 180-nya itu dari sini. Dan 210-nya dari mana? 210-nya dari sini. Dan sama juga buat yang bawah. Oke, sekarang buat contoh soal yang kuadran keempat. Di sini sin 300 berarti tulis 360. 360-nya dari mana? Dari kuadran keempat. 360 dikurangi 300 dari sin. Karena di kuadran 4 itu yang positifnya itu cos, jadi min karena hasilnya min karena di sini soalnya sin. Ini salah ini. Kan 360 dikurangi 360 sama dengan min 1/2. Sin 60 itu sin 60 1/2 akar 3. Ini tambah 1/2 akar 3. Terus yang ini 360 dikurangi 330 sama dengan 30 derajat. Cos 30 derajat 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Jangan lupa pakai plus. Udah. Berarti ini plus karena di kuadran keempatnya plus, jadi gak usah min. Sekarang dilanjut ke contoh soal nilai besar sudut. Yang pertama soalnya himpunan penyelesaian cos x min setengah akar 3 untuk x lebih dari 0 dan x kurang dari 360 derajat. Untuk angka pertamanya yaitu kita buat dulu ini garis angka pertama. Karena di sini itu cos dan cos itu positifnya hanya di kuadran ke-1 dan yang ke-4. Jadi nanti jawabannya ada di sini. Oke, sekarang cos setengah akar 3 itu 30 derajat. Jadi kita di sini. 30 derajat itu dari mana? Dari yang tabel istimewa itu ya. Jadi cos setengah akar 3 itu 30 derajat. Ini tuh 180.
Iya 180 derajat. Ini 0, 90, 180 derajat, 200. Oke, udah. Kalau udah gini, yang kuadran kedua kita kerjakan 180 dikurangi 30. Itu tuh hasilnya berarti 150. Oke, jadi ini hasilnya tuh 150 buat di kuadran yang kedua. Sekarang buat kuadran ketiga. Sama 30 derajat. 30 derajatnya dari mana? Dari tabel istimewa. Kalau yang tabel kedua ini bukan dikurang tapi ditambah 180 ditambah 30. Itu tuh berarti 210. Iya, berarti hasilnya 210. Dan udah deh, jadi hasilnya ini. Jadi jawaban dari soal ini adalah 150 dan 210. Sip. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini, jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari persamaan akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 360 derajat, maka nilai dari X1 ditambah X2 adalah. Oke, langkah pertama itu kita tulis ini dulu. Akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 6. Akar 2 ditambah 2 cos X sama dengan 0. Nah, ini tuh kedua ruasnya kita kurangi oleh akar 2. Jadi kedua ruas ini dikurangi akar 2 dan hasilnya itu jadi 2 cos X 2 cos X sama dengan 0. Sama dengan min akar 2. Nah, oke, habis dari situ kita kalikan kedua ruas ini dengan setengah. Dan hasilnya tuh berarti setengah cos X sama dengan setengah akar 2. Oke, udah deh. Jadi kita lihatnya yang ini. Dan seperti biasa kayak di atas, kita bikin sini aja deh. Oke. Karena di sini soalnya cos, berarti cos positifnya tuh ada di ke-1 sama ke-4. Dan berarti nanti jawabannya ada di sini. Oke, sekarang cos dari setengah akar 2. Setengah akar 2 itu setengah. Aduh, lupa. Cos setengah akar 2 45 derajat. Jadi ini 45 derajat. 45 derajat ini 180 derajat. Oke. Jadi sama kayak di atas, berarti 180 kurangi 45. Itu berarti 135 dong. Dan di bawahnya 180 ditambah 45 225. Oke, udah deh. Ini dia. Dan karena yang ditanyanya itu adalah X1 ditambah X2, berarti kita tambahin ini sama ini. Jadi 135
ditambah 225. Manungan bentar. 135 ditambah 225. Berarti hasilnya tuh 360. Oke, udah deh. Ini dia soal nomor 2. Oke, mungkin cukup sekian materi trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.